Halo Sobat Keliling Dunia. Wah, pasti Sobat Keliling Dunia mengira kita akan ke Spanyol nih. Enggak Sobat, kita masih akan menelusuri kota Saint Petersburg di Rusia. Ngomong-ngomong soal Rusia nih Sobat, ada yang tahu nggak kalau Saint Petersburg mendapat julukan sebagai Venice di utara? Hal ini dikarenakan banyaknya kanal yang tersebar sehingga mirip dengan kota Venice di Italia. Tapi uniknya jumlah jembatan di Saint Petersburg 3 kali lebih banyak daripada kota Venice. Ada sekitar 1000 lebih jembatan. Wow, banyak ya. Nah, Sobat pasti pernah dengar dong jalur kereta api Trans-Siberia. Jalur kereta api ini menghubungkan antara Moskow dan Vladivostok di timur Rusia. Jaraknya 9.829 km. Ini menjadikan Trans-Siberia sebagai jalur kereta api terpanjang di dunia. Saking panjangnya sampai melewati 8 zona waktu, 87 kota dan 16 sungai. Jadi kalau mau naik kereta api melalui seluruh jalur ini, siap-siap tinggal di kereta api lebih dari 6 hari ya Sobat. Apa nggak bosen tuh? Rusia emang gak ada matinya nih Sobat. Karena banyak hal yang bisa dilakukan di Rusia. Dari ketemu naga berapi, bermain ski dan tubing murah, sampai makan kebab sebesar lengan dengan harga miring. Gede banget. Bagaimana? Cukup puas? Eits, tunggu dulu karena masih ada yang lebih seru di Rusia, khususnya di Saint Petersburg. Wow. Karena di Saint Petersburg ini adalah saksi dari sejarah Rusia, maka nggak heran banyak banget tempat yang bisa dikunjungi, bahkan unik-unik lagi. Nah, biar nggak kesasar, kita akan ditemani oleh kamerat Ahyar Mustafa nih. Akamsi Rusia dong. Kita mau kemana nih Ahyar? Oke guys, akhirnya kita udah sampai di Hermitage. Ini tuh bener-bener luas banget. Kalau misal teman-teman bisa lihat, itu dari sana sampai sana ujung. Nah, ini Hermitage ini salah satu museum terbesar kedua di dunia. Kalau nomor satu yang aku baca itu dari Prancis. Ayo kita lihat dari dekat biar lebih jelas lagi Hermitage. Hermitage itu kayak apa? Ayo. Sayangnya nih Museum The State Hermitage tutup karena COVID-19. Ya, padahal kan pengen lihat museum terbesar kedua di dunia. Tapi bukan Ahyar namanya kalau membiarkan Sobat Keliling Dunia kecewa. Untuk menghibur hati yang luka, obat yang paling manjur adalah belanja souvenir khas Saint Petersburg. Hore! Bocorannya nih lagi diskon gede-gedean. Aku ngeliat souvenir yang emang aku mau gitu loh guys. Itu ada papan catur yang sebelumnya kalau misalnya udah tayang itu aku udah pernah ngomong yang papan catur, tapi syahmatnya, pionnya tuh dari Matryoshka semua. Сколько? Они будут 5600 со скидкой 2800. 2800. Да, со скидкой тоже. Diskon 50%, harganya jauh lebih murah dari yang sebelumnya ya Chan ya? Iya. Yang sebelumnya harganya 1 juta berapa, ini cuma 500 ribuan. Beli nggak nih? Kalau diskon segitu ya lumayan sih, Sikat aja nggak ya. rugi. Nggak rugi. Emang aku seneng catur guys. Dasarnya aku seneng catur dan ya itu unik banget. Guys, di sini jauh lebih murah loh guys, sungguh. Ini murah banget. Misal kalian pengen tahu lokasinya ini di mana? Ini di tempat deket kopi tadi ya, kopi Iya. underground ya. Nevsky Prospect kan? Iya, daerah Nevsky Masih di Prospect. Nevsky Prospect. Wah, aku mau lihat-lihat yang lain dulu ya. Jadi modelnya kayak gini guys. Kelihatan nggak sih? Langsung kesini aja deh. No.
Gak tahu kenapa aku senang banget loh guys, sungguh. Ini cuman kalau yang kuda tuh 3.000 guys, berarti 600.000. Chan, ambil nggak Chan? Hah? Ambil nggak nih? Nanti mungkin nggak diskon sih, jadi mungkin kesempatan bagus. Sorry. Kesempatan bagus ya? Aduh, balik lagi nih. Abis belanja mau kemana lagi nih kamera Tahyar? Nah, Ahyar ada ide nih. Gimana kalau kita jalan-jalan ke tempat keren tapi gratisan di Saint Petersburg? Emang ada? Ada dong. Kita jalan-jalan ke stasiun kereta api bawah tanah atau metro yang ada di Saint Petersburg. Pasti sobat keliling dunia mikir, ih kok jalan-jalannya ke stasiun metro sih? Jangan salah sobat, stasiun metro di Rusia itu selalu unik, indah dan gak biasa. Bahkan ada beberapa stasiun masuk ke dalam daftar wajib dikunjungi jika berkunjung ke Rusia. Salah satunya ada stasiun Admiralteyskaya. Jadi kita udah sampai di metro Admiralteyskaya. Ini salah satu metro unik juga. Aku kalau di metro pakainya kartu ini. Kartu ini tuh aku pakai pas hari pertama di Saint Petersburg dan ini berlaku selama 6 hari. Ini bisa buat tramvay, metro dan autobus gitu. Bus atau ada trolleybus juga ya ada. Jadi itu bisa dipakai juga. Gitu. Kita langsung masuk aja. Stasiun metro ini adalah stasiun metro terdalam di Saint Petersburg. Bahkan saking dalamnya, telinga orang yang nggak biasa akan menjadi sakit. Ini kita udah sampai di tengah-tengahnya ya mas ya. Tadi turun, tadi aku ngitung tuh mas, sekitar 1,5 menit lah. Nyampe di tengah. Ini belum sampai dasar. Nah yang unik dari metro ini mas, katanya terdalam loh mas. Ya udah sampai sini kerasa nggak mas kayak Ya, tekanannya? pasti kerasa. Ada perbedaan sedikit. Perbedaan dikit. Ya ini salah satu metro yang terdalam. Dalam itu kurang lebih 86 itu. Oh, 80. Yang metro ini. Tapi nanti kita bakal lebih turun lagi. Eskalatornya juga tadi panjang tuh. Ayo kita turun. Coba turun. Oh ya mas, ini kan namanya Admiralteyskaya, salah satu metro terdalam. Kok bisa sih bikin metro sedalam itu gitu? Kenapa gitu dibikin seperti itu? Nah, jadi prinsipnya kenapa metro di Saint Peter ini lebih dalam dari tempat-tempat lainnya, karena di Saint Peter sini ada banyak sungai, kurang lebih ada 20-an lebih sungai dan 40-an lebih kanal, sehingga dia harus dibuat lebih dalam dari dalamnya sungai itu sendiri. Luar biasa. Jadi saling silang di bawahnya sungai itu. Itu berarti prinsip fisika yang digunakan luar biasa ya mas. Saint Peter ini metro itu beroperasi kalau nggak salah tahun 1955 dia mulai beroperasi, terus dibangun terus berkembang sampai pada ini yang terakhir. Harusnya ini selesai, stasiun ini maksudnya bukan lajurnya, selesai tahun 1997. Namun ada kemunduran, akhirnya jadilah tahun 2011. Jadi mulai tahun 2011 ini mulai beroperasi. Yang terdalam udah. Sekarang ajak sobat keliling dunia ke stasiun yang cantik dong Ahyar. Tebak teman-teman, kita ada di mana sekarang? Lihat bangunan begini ya mas ya. Kotak itu tuh kayaknya di hotel atau di istana gitu ya. Ornamennya klasik, terus megah. Ya, ini betul seperti yang saya bilang di sebelumnya. Ini tuh di Avtovo, Metro Avtovo gitu mas. Dan ini benar-benar setelah aku pertama kali kesini, oke, ini Guardian tahun 2014 itu nyebut kalau ini yang salah satu tercantik. Wah, ini pantesan emang beneran ini mas. Menurut Mas Joko, yang paling cantik dari sisi ini di bagian mananya mas? Nah, kalau menurut saya ornamen detail, kemudian tertata dengan baik. Satu contoh aja, kita lihat tiang ini. Tiang ya? Masnya lihat Kita ke sana ya? dari jauh kayak logam, tapi ternyata boleh mendekat. Ini kaca. Ini kaca loh guys. Kaca. Jadi memang ada beberapa tiang yang belum di cover dan ini yang udah di cover. Dan setiap kacanya ada ukirannya ya mas ya? Nah, ada ornamen-ornamen Iya, yang detail. Nah ini kayak
bintang gitu. Luar biasa loh. Salah satu yang keren juga itu di bagian lampunya. Udah lah, biarin aja. Ini bagian lampunya juga keren banget. Kalau ngeliat detailnya juga, wah gila, ini kayak istana beneran. Kalau orang baru datang siapa sangka ini metro gitu ya. Jadi wajar aja ini tergolong salah satu yang tercantik di dunia loh guys. Ini di dunia loh. Wah, bisa dimengerti sih kenapa Ahyar terkagum-kagum dengan stasiun Metro Avtovo. Stasiun yang mulai beroperasi tahun 1955 ini dibangun dengan arsitektur neoklasikal dengan dihiasi ornamen berbahan dasar kaca. Bahkan media Inggris The Guardian memasukkan stasiun ini ke dalam daftar 12 stasiun metro tercantik di dunia. Sobat harus catat nih, siapa tahu bisa berkunjung ke Saint Petersburg dan berfoto di stasiun cantik ini. Suhu dingin di Saint Petersburg ternyata nggak bisa dijinakan oleh Ahyar dan teman-temannya. Itu artinya sudah waktunya Ahyar berpisah dulu. Sampai jumpa di petualangan Ahyar lainnya di Saint Petersburg ya sobat. Bye-bye!